Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan yang sedang berlatih bersama Yunchan dikejutkan dengan kehadiran kelompok istana dewa pemburu. Saat Xiaoyan menuju pavilion Xiaoyu, dia terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Dan pada saat berikutnya, sosok avatar Yuanzhen muncul dan memukul ke arah Pai Tong. Pai Tong segera menggeram dan terlihat lebih dari selusin binatang terbang bergegas keluar, menghalangi semua rute Xiaoyan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kunci iblis surga dewa buka. Sebuah manik sihir hitam transparan muncul di tangan Pai Tong, dan manik sihir itu berkembang dengan cepat, menutupi area sekitarnya sejauh ribuan mil, seolah-olah untuk memastikan bahwa Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mematahkan rantai kekuatan, Pai Tong menggeram lagi, dan terlihat bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu merubah semua sidik jarinya, dan ilusi rantai besi hitam meraung ke arah avatar Yuanzhen. Tetapi pada saat berikutnya, Xiaoyan menemukan bahwa kunci besi hitam ini tidak besar. Itu ilusi dan tidak penting. Jadi meskipun Xiaoyan mengelak dengan cepat, rantai besi hitam masih terendam ke dalam tubuhnya. Sial, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jelas setelah mendapatkan informasi dari Feng Tuo, Pai Tong datang dengan persiapan dan secara khusus menyiapkan metode untuk membatasi tubuh fisiknya. Ketika ilusi rantai besi hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi darah di tubuhnya dibatasi. Tentu saja, rantai besi hitam ini tidak dapat mengunci Xiaoyan untuk waktu yang lama. Namun meski begitu, itu memberikan tekanan mutlak pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menggelap, dan Pai Tong di depannya sedang menatap Xiaoyan dengan mencibir saat ini. "Kenapa kamu tidak gila sekarang?" Pai Tong mencibir sinis. Xiaoyan melihat penampilan Pai Tong yang sombong saat ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Ekspresi serius di wajahnya barusan menghilang, digantikan oleh senyum tipis. "Aku penasaran, bisakah kamu menjebakku selama setengah dupa dengan trik sembaranganmu ini?" Xiaoyan tersenyum dengan tenang. "Ini sudah cukup untuk membunuhmu." Bahkan setelah Pai Tong menggeram dan tidak berniat untuk melanjutkan, Xiaoyan mengulur waktu. Sosoknya berubah dan dia bergegas keluar. Dia menganggap tubuh asli Xiaoyan adalah avatar Yuanzhen. Sebaliknya, merasa bahwa kekuatan Dewa Petarung Bintang 7 Xiaoyan adalah avatarnya. Tapi jelas, tebakannya salah. Pernahkah kamu memikirkan suatu masalah? Maksudku itu mungkin jika kamu tidak menyingkirkanku dalam setengah batang dupa ini, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Xiaoyan mengangkat matanya sedikit dan berkata perlahan, "Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang begitu sombong. Kamu mencari kematian." Sosok Pai Tong terbang keluar, dan tanpa ragu sedikit pun, kekuatannya sebanding dengan kekuatan Feng Tuo, dan dia juga merupakan langkah pertama dari Kaisar Abadi. Selama mereka melangkah ke Kaisar Abadi, mereka semua adalah ahli top mutlak, dan kekuatan Dewa Petarung hanyalah semut di mata mereka. Mata Pai Tong terlihat sangat tajam, dan dia memimpin untuk menyerang. Tubuhnya melintas dan dia menampar secara horizontal di udara, berubah menjadi bayangan, menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Pai Tong ini juga sangat kejam ketika dia bergerak, dan dia tidak menahan sama sekali. Lagi pula, dengan situasi Feng Tuo sudah cukup sebagai pelajaran dari sebelumnya, dia secara alami tidak berani ceroboh. Menghadapi serangan Pai Tong, avatar Yuanzhen tetap tidak bergerak, dan sosok Pai Tong di matanya terus membesar. "Tubuh fisikmu memang kuat, tetapi saat ini
kamu telah terkena kekuatan ilusi rantai besi hitam, yang berarti bahwa telah membatasi kekuatan darahmu sampai batas tertentu. Jadi sekarang kamu tidak bisa menyaingiku. Peitong tersenyum seolah-olah merasa bahwa avatar Yuan Shen adalah tubuh asli Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat avatar Yuan Shen, dia dibatasi oleh ilusi rantai besi hitam dan bahkan memasang penghalang di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, tidak ada makhluk hidup yang dapat melarikan diri dari kunci iblis surga dewa. Apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menangkap kura-kura di dalam guci, dan Peitong merasa bahwa dia memiliki keunggulan absolut saat ini dan Xiaoyan adalah kecoa di dalam guci. Telapak tangan besar meraung ke arahnya dan kekuatan yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebelum cetakan telapak tangan tiba, ruang di sekitar Xiaoyan sudah terdistorsi. Semua orang yang ada di atas binatang terbang sedang menonton adegan ini. Tentu saja dalam hal kegugupan, ekspresi Feng Tuo adalah yang paling serius saat ini. Lagi pula, kemenangan atau kekalahan Peitong berhubungan langsung dengan hidup dan matinya. Suara teredam terus-menerus bergema dan angin di sekitarnya bertiup kencang. Menurut perkiraan Peitong, ilusi rantai besi hitam membatasi setidaknya setengah dari kekuatan fisik Xiaoyan. Jadi tidak mungkin Xiaoyan menjadi lawannya saat ini. Tentu saja semua orang juga berpikir begitu. Tetapi pada saat Peitong menyerang avatar Yuan Shen, avatar Yuan Shen mengulurkan telapak tangannya untuk menangkap setiap cetakan telapak tangan Peitong yang ganas. Semua cetakan telapak tangan ada di sana dan avatar dewa asli selalu ada di tempatnya tanpa terlalu banyak bergerak. Wajahnya datar dan tidak ada luka di tubuhnya. Seolah-olah serangan Peitong barusan seperti batu yang jatuh ke air tanpa efek sedikit pun. Hah? Feng Tuo yang sedang berdiri di atas binatang terbang itu langsung mendesis dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini, bagaimana ini mungkin? Peitong terkejut. Dia tidak menahan diri dari gerakan ini dan tidak mungkin tidak menimbulkan kerusakan setelah terkena kekuatan keabadian. Tetapi faktanya, avatar Yuan Shen baik-baik saja. Ekspresi Xiaoyan tidak berfluktuasi sama sekali. Matanya tetap tertuju pada tubuh Peitong dan dia berkata perlahan, "Jangan pegang tanganku, atau kamu benar-benar tidak akan punya kesempatan nanti. Hanya kemampuan kecil ini menjadi andalanmu." Xiaoyan menambahkan kalimat lain. Wajah Peitong memerah ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia segera berteriak dan melihat sinar kekuatan abadi emas melonjak. Telapak tangannya tiba-tiba mengepal dan kemudian meninju keluar. Peitong mengayunkan tinjunya. Pukulannya yang tampak sederhana sebenarnya tidak sederhana. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh keabadian kaisar. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh dewa petarung yang kuat. Mata Peitong juga penuh permusuhan. Dia tidak percaya bahwa avatar Yuan Shen telah memutuskan ilusi rantai besi hitam. Hanya mata Feng Tuo yang berangsur-angsur suram saat ini karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Lagi pula, dia dan Xiaoyan belum lama ini telah bertarung. Jadi dia masih memiliki kesan tentang kekuatan avatar Yuan Shen. Namun pada saat ini dia melihat klon dewa asli yang tampak biasa. Feng Tuo semakin merasa ada yang salah. Jelas dia terkena ilusi rantai besi hitam, tetapi energi dan kekuatan darah yang dipancarkan oleh klon dewa asli saat ini hampir sama dengan saat dia bertarung. Dalam hal ini, aku khawatir hanya ada satu kemungkinan. Mungkinkah dia dalam waktu singkat ini telah menjadi lebih kuat lagi? Feng Tuo mendesis dingin. Firasat buruk muncul di hatinya.
Menghadapi pukulan Peitong, 5 jari Xiaoyan perlahan menegang, berkumpul di pinggangnya untuk mengumpulkan kekuatan sedikit, lalu meninju. Ketika tinju Peitong tiba-tiba bertabrakan dengannya, sosok Xiaoyan hanya sedikit stagnan. Tetapi pada saat berikutnya, Peitong menembak mundur 100 kaki untuk menstabilkan sosoknya, dan Peitong membuat 2 tembakan berturut-turut. Apakah kamu sudah menggunakan semua kekuatanmu? Tidak banyak waktu lagi yang tersisa dari setengah batang dupa. Xiaoyan tersenyum sedikit, merasa santai untuk sementara waktu. Sialan, Feng Tuo sebenarnya memiliki niat jahat dan ingin menyakitiku, dan berbohong tentang kekuatannya yang sebenarnya. Tubuh abadi orang ini setidaknya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Peitong segera menatap Feng Tuo dengan marah. Dia juga pucat dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Peitong saat ini. Saudara Peitong, orang ini seharusnya membuat terobosan lagi dan penyembunyiannya sangat dalam. Mari kita mundur. Feng Tuo segera mengirim transmisi suara ke Peitong, dan kulit Peitong menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam waktu singkat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada cara untuk lari dari kunci iblis surga dewa. Jika kamu tidak berbohong tentang kekuatannya, aku akan dapat membunuhnya. Dan sekarang kita telah mengatur formasi ini hanya untuk mencegahnya melarikan diri. Dan sekarang kita tidak bisa pergi. Peitong berkata dengan marah. Jantung Feng Tuo berdetak kencang. Peitong pasti akan mati jika dia dikalahkan. Tubuh abadi semacam ini unik di seluruh alam Suanyin. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Bahkan kekuatan abadiku tidak bisa menggoyahkannya. Peitong tampak ngeri menatap klon dewa asli. Efek kekuatan ilusi rantai besi hitam perlahan-lahan menghilang. Itu dapat dirasakan dengan jelas bahwa darah avatar Yuan Shen perlahan-lahan pulih semakin kuat dan kuat. Xiaoyan memutar lehernya, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Peitong yang ekspresinya semakin suram dan kemudian menunjukkan senyum tipis. Tampaknya waktu untuk setengah batang dupa telah habis. Suara Xiaoyan keluar perlahan dan jatuh ke telinga Peitong dan Feng Tuo seperti guntur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Tuo sedikit bingung. Dia hanya merasa kematian mendekatinya selangkah demi selangkah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bertarung sampai mati. Wajah Peitong sangat jelek dan dia sangat menyesal telah mendengarkan kata-kata Feng Tuo. Awalnya dia datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan semua kekuatannya. Kamu memang sangat kuat, tapi aku ingin menasihatimu. Jika kamu membiarkanku pergi hari ini, aku tidak akan melapor ke istana Dewa Pemburu. Bukan pilihan bijak untuk memprovokasi istana Dewa Pemburu. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族现身失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。